Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, matilah engkau sebelum mati, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Banyak sekali sahabat-sahabat kita yang menunaikan ibadah haji kali ini, tahun ini. Beberapa teman-teman kami dari SMA pun sudah berangkat. Insya Allah, semoga mabrur hajinya dan diampuni dosa-dosanya. Buat yang nonton ini di Saudi, titip ya. Doain buat saya dan Ustadz sehat, barokah dan bahagia. Dan juga bisa juga menjadi tamu Allah next time. Oke, kita langsung sapa saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azhar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Nah ini lucu nih, sahabat saya baru saja WA. Dia menanyakan mengenai kurban itu, Ustadz. Pertama, beliau nggak kuat melihat pemotongan penyembelihan kurban itu. Tapi yang kedua, nah ini perhitungannya beliau nih. Dia kan selalu membelikan sapi seharga 30 juta, itu dari sapi 500 kiloan gitu, dapatnya cuma 250 kilo lebih, kata dia. Namun, kalau saja uang itu dia maksudnya bukan dia belikan langsung daging, nggak usah belikan sapi, itu bisa dapat 400 kilo, kan lebih banyak yang dapat, Ustadz. Gitu. Gimana nih hitungannya nih, Ustadz? Ya, mantep. Jadi memang ini kalau kita ngomong tasawuf ya. Kalau dalam ilmu tasawuf itu, kurban itu satu hal yang sangat penting. Yang penting itu, ini dalilnya dalam Al-Quran nih. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Dan tidaklah sampai kepadaku, kata Allah, daging dari hewan kurbanmu itu, darah dari hewan kurbanmu itu, tapi yang sampai padaku, kepada Allah, adalah ketakwaan kalian. Nah, ini, oke? Sehingga dalam ilmu-ilmu tasawuf sangat penting sekali kita mengenali hewan kurban kita. Bahkan kadang-kadang dibilang itu piara dulu 3 hari di rumah, kasih makan dulu, diusap-usap dulu, bener nggak? Udah sampai situ doang, bener nggak? Nggak mesti kita yang nyembelih. Jadi bagi yang nggak tahan ngelihat darah, nggak bisa nyembelih sendiri, nggak usah. Yang penting tuh hewannya udah kita temuin, kita usap-usap, kita kasih makan, udah. Ente nggak usah datang ke tempat penyembelihannya kalau nggak tahan ngelihat darah-darah yang bertebaran di mana-mana. Udah benar itu. Nah, apakah kemudian yang kedua nih, memang harga sapi dan kambing setiap di Indonesia ya, setiap mau Idul Kurban menjadi naik. Yang tadinya harganya cuma 60.000 per kilo, itu kalau udah Idul Adha itu bisa jadi 73.000 per kilo, bener gak? Jadi beberapa orang yang sudah memahami tentang siklus ekonomi ini, maka biasanya mereka membeli jauh-jauh hari sebelum Idul Adha. Dia beli jauh-jauh hari sebelum Idul Adha, kemudian sapi atau kambingnya tetap berada di peternakan tersebut. Nanti pada saat Idul Adha baru dikirim, sehingga mereka tidak terkena harga pada saat harga rame-rame itu yang naik sampai dari 60 ke 73.000 itu, benar gak? Sehingga dengan demikian yang dikhawatirkan tadi tidak terjadi. Walaupun ada juga saat ini beberapa orang berijtihad, yaitu berkurbannya itu dalam bentuk daging-daging yang udah dalam kemasan kaleng, kornet. Nah, ini memang terjadi perdebatan, tapi ini sudah dijelaskan bahwa hewan-hewan yang dikorban, yang dimasukin ke dalam kaleng-kaleng kornet itu, baik sapi maupun kambing, itu waktu dipotongnya juga ada dibacakan niat untuk kurban. Oke, memang dipotongnya bukan saat kurban, sebelum kurban, jauh-jauh hari sebelum kurban. Mengapa demikian? Karena dilihat maslahatnya, manfaatnya besar untuk dibagikan di daerah-daerah bencana atau kayak di Palestina. Nah, itu kalau kita kirim kambing, sapi, itu kalau dengar bom aja udah kaget tuh, udah stres kambing, sapinya, bener gak? Nah, ini udah bentuk kaleng-kaleng kurban, ada kaleng-kaleng kornet,
Dan juga ini biasanya kalau di Indonesia ya, untuk daerah-daerah pembinaan, di mana daerah itu saking miskinnya, mereka kadang-kadang dibujuk untuk pindah ke agama lain. Nah, untuk daerah-daerah desa binaan seperti itu biasanya juga dikirim daging-daging dalam bentuk kaleng-kaleng kornet tersebut. Gitu, Fit. Udah, bismillah dah, tetap korban ya. Yang mampu tetap korban. Korban bukan wajib, korban sunnah. Bagi yang mampu, yang nggak mampu jangan maksain diri. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah secara terang-terangan mengumumkan bahwa beliau tidak korban tahun ini. Nah, untuk apa? Kata Umar bin Khattab, biar orang tahu bahwa kurban itu tidak wajib. Nah, ini. Jadi beliau dengan sengaja terang-terangan tidak korban tahun ini. Untuk apa? Untuk orang tahu bahwa korban itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Rasulullah SAW, ini lucu nih. Rasulullah SAW waktu itu pernah bertanya pada Bilal radhiyallahu anhu, wahai Bilal, tahun ini korban apa? Kemudian Bilal kan seorang sahabat yang waktu itu adalah budak kemudian dilepaskan, sehingga secara ekonomi beliau tidak mampu tahun itu untuk berkorban. Sehingga Bilal mengatakan, aku berkorban ayam ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bergurau kepada Bilal dengan mengatakan, wah ini muazin berkorban muazin. Karena ayam kan juga kayak muazin pagi-pagi bangunin orang. Jadi insya Allah bagi yang berkesempatan, berkemampuan, kita upayakan untuk berkurban. Kalau nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa juga yang semampu kita lakukan. Gitu lah, Fit. Baik, Ustadz. Nah, ada lagi, Ustadz. Ada yang nanya, apakah penyembelihan ini sengaja ada maksudnya, penyembelihan itu agar supaya kita juga menyembelih sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita, Ustadz. Betul nggak, Ustadz? Nah, itu hebatnya ulama-ulama kita di Indonesia. Itu ada dalilnya sebenarnya, ada dasarnya. Jalaluddin Rumi dalam kitab Masnawi Ma'nawi itu ketika Rumi menjelaskan Al-Baqarah ayat 260, di mana dalam ayat Al-Baqarah 260 itu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin membuktikan, wahai Allah, apa buktinya engkau bisa menghidupkan dan mematikan itu kan? Maka Allah dalam ayat Al-Baqarah 260 itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ambillah 4 ekor burung. Kalau di Indonesia terimanya burung nih, kalau dalam terjemahan Indonesia. Potong, taruh di 4 tempat yang berbeda-beda, nanti Allah panggil, jadi bersatu lagi, hidup lagi burung tersebut, sesuai dengan ininya masing-masing. Padahal udah dikacau-kacauin, benar nggak? Nah, ketika Rumi menjelaskan Al-Baqarah 260 ini, Rumi mengatakan, menerjemahkan bukan 4 burung, tapi 4 jenis unggas. Nah, ini nih. 4 jenis unggas. Unggas yang pertama, kata Rumi, adalah bebek. Oke. Yang melambangkan kerakusan. Karena bebek tuh gitu, tuh kata Rumi tuh cocornya tuh gitu aja terus. Yang kedua adalah ayam jago. Yang melambangkan kehebatan. Wah, kejagoannya gitu. Yang ketiga kata Rumi, burung merak yang sombong dengan keindahan bulu-bulunya. Dan yang keempat kata Rumi adalah burung gagak yang melambangkan keinginan nafsu yang sangat kuat ya, untuk mengambil apapun yang bisa diambil. Kalau kita nonton di YouTube tuh kadang-kadang kita lihat ada burung gagak, burung elang yang gitu ya. Bisa kambing aja bisa diambil, diangkat seperti itu. Nah, dari situlah kemudian Rumi menjelaskan korban yang kita sembelih itu juga bermakna untuk menyembelih rasa kejagoan kita, rasa kerakusan kita, rasa kejagoan kita, rasa kesombongan kita, dan rasa keinginan yang tiada batasnya itu. Nah, itu sebabnya kemudian kalau di Indonesia, di dalam khotbah-khotbah, dalam ceramah-ceramah, banyak membalih tanpa menyebutkan kisah yang disebutkan oleh Rumi ini di kitab Masnawi Ma'nawi ini, bahwa itu sama juga kita menyembelih
nafsu kita. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan pembukaan kita tadi. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, matilah engkau sebelum mati. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap oleh Allah. Yang dimaksud dengan matilah engkau sebelum mati adalah dengan mati. Nah, ini ada kitabnya lagi nih. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu ditanya, ya Syekh, bagaimana caranya aku mati sebelum mati? Benar gak? Ini udah dari zaman dulu ini persoalannya, benar gak? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, yang dimaksud dengan matilah engkau sebelum mati adalah dengan mematikan egomu, keinginan dirimu, hawa nafsumu, keinginan untuk memenuhi syahwatmu, keinginan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud dengan mati sebelum mati, sehingga engkau tidak punya lagi keinginan selain keinginannya Allah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani tadi ya, ada lupa satu lagi ya. Matilah engkau dari keinginanmu, ketergantunganmu pada makhluk. Sehingga engkau tidak lagi bergantung pada makhluk, engkau hanya bergantung pada Allah dan tidak selain kepada Allah. Nah, ini makna matilah engkau sebelum mati. Ini merupakan satu, kalau dalam tarekat tertentu, ini bahkan menjadi tema utamanya nih. Yaitu mati sebelum mati, hisab sebelum dihisab. Nah, cara-cara seperti inilah sebetulnya yang dimaksudkan dalam penyembelihan hewan kurban itu, yang tadi disebut itu, kita membunuh atau meminimalkan keinginan-keinginan yang nafsu yang bisa mengalahkan keinginan ruh kita itu. Baik itu, Wid. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, ini sedikit aja nih Ustadz mengenai berkurban ini. Secara historical kan kita tahu bahwa berkurban ini memang sudah dilakukan oleh orang dari zaman dahulu kala gitu Ustadz. Jadi kurban ini belum tentu milik orang muslim aja Ustadz ya? Enggak. Ini ada di setiap ajaran agama apa juga sebetulnya. Ini adanya di Quran surat Al-Hajj ayat 34. Likulli ummatin, kata Allah. Dan untuk setiap umat telah kami syariatkan, untuk setiap umat loh. Ini bukan sekedar orang Islam doang nih. Untuk setiap umat telah kami syariatkan menyembelih hewan kurban. Nah, ini dengan menyebut namaku, kata Allah. Itu sebabnya kita lihat di berbagai ajaran agama lain itu ada juga menyembelih hewan kurban. Walaupun tata caranya, syariatnya berbeda dengan yang kita lakukan saat ini. Tapi ini adanya di Al-Hajj 34, terbaca sendiri ya. Al-Hajj 34 itu Allah mengatakan, dan untuk setiap umat telah kami syariatkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Jadi ini bukan untuk umat Islam aja, tapi juga untuk semua umat yang lainnya. Kita balik sedikit sekarang tentang matilah sebelum mati, benar gak? Di Indonesia, matilah sebelum mati ini, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah ini, diringkas. Bagaimana caranya untuk mati sebelum mati ini? Diringkas oleh para ulama Indonesia menjadi tombo hati atau obat hati. Nah, obat hati ini ada 5 perkaranya. Yang pertama, bacalah Quran dan maknanya. Oke. Yang kedua, perbanyaklah sholat malam, sholat rahasia. Yang ketiga adalah berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang keempat adalah perbanyaklah puasa. Apalagi ini nih Zulhijjah nih, main demo Senin Kemis, campur-campur sama puasa Tarwiyah, puasa Arafah, boleh. Mau langsung dari tanggal 1 sampai terus puasa sunnah Zulhijjah, boleh. Dan yang kelima tombo hati adalah zikir malam, perpanjanglah. Nah ini. Nah, inilah sebetulnya cara kita untuk menjaga hati kita agar terus-terusan bisa terhubung dengan Allah. Kita mau sekarang jelaskan lebih lanjut yang nomor 3 ya. Berkumpullah dengan orang soleh.
Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qusairi dalam kitab Risalatul Qusairiyah. Imam Al-Qusairi ini menyebutnya sebagai suhbah. Suhbah itu artinya terkoneksi tuh. Kalau dalam ilmu tasawuf namanya wasilah tuh. Kalau saya ingin kenal orang yang jadi sahabatnya David, maka saya harus melalui David untuk bisa diterima dengan baik pada orang yang saya tidak kenal, tapi David kenal baik dengan dia. Itu namanya wasilah itu. Jadi suhbah adalah koneksi, keterhubungan atau silaturahim lah biar bahasa gampang populernya dengan orang-orang tertentu. Nah, Imam Al-Qusairi mengingatkan kepada kita bahwa suhbah ini ada 3 jenis. Yang dalam kitab Risalatul Qusairiyah ya. Yang pertama adalah suhbah antara diri kita dengan orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita, yaitu para guru-guru kita. Kalau dalam ilmu tarekat nih hubungan antara mursyid dengan muridnya, benar ya? Ini harus supaya kita dapat pencerahan dari orang-orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita. Tapi Imam Al-Qusairi juga mengatakan yang kedua, yaitu suhbah dengan orang-orang yang lebih rendah dari kita. Ini. Jadi kita nggak bisa cuma ke atas doang, tapi juga harus kita hubungan dengan orang-orang yang lebih rendah derajatnya dari kita. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Qusairi, yaitu suhbah dengan orang-orang yang setara dengan kita. Inilah yang tergambar ketika kita membagikan daging kurban. Nah, oke. Daging kurban ini sebagian kita kasih kepada orang-orang yang suhbah lebih di bawah kita, orang-orang miskin di bawah kita. Tapi juga sebagian dari daging kurban itu kita berikan kepada para petinggi-petinggi pemuka masyarakat. Ketua RW boleh, ketua RT atau apalah. Orang yang dihormati di wilayah tersebut. Dan juga untuk orang-orang yang sama derajat dengan kita. Nah, jadi ini agak berbeda dengan zakat fitrah atau zakat yang lain, di mana kita hanya memberikan kepada orang miskin saja. Nah, tapi kalau dalam hal kurban ini, selain kita berikan kepada orang miskin, ada sebagian juga yang kita kasih kepada orang yang sederajat dengan kita ataupun orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita. Baik, David. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Semoga membawa manfaat dalam kehidupan kita. Dan Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.